Aku berpura-pura miskin dan berjualan lontong sayur di pinggiran kota Jakarta untuk menguji kesetiaan Yudi. Namun Yudi malah menghinaku dan pergi bersama wanita lain. Namaku Indri. Bagi dunia luar, aku adalah definisi keberuntungan. Sebagai putri tunggal dari pemilik perusahaan tekstil terbesar, hidupku seharusnya tanpa celah. Namun ada satu lubang besar di hatiku yang bernama ketidakpastian. Pikiranku melayang pada Yudi, pria yang sudah mengisi hari-hariku selama tahun terakhir. Dia tampan, manis, dan selalu memujiku setinggi langit. Namun, setiap kali dia membicarakan masa depan, yang ia bahas selalu tentang ekspansi bisnis ayahku atau mobil sport terbaru yang ingin ia kendarai. Apakah dia mencintaiku, atau dia hanya mencintai angka-angka yang ada di dalam rekening bank keluargaku? Pertanyaan itu menghantuiku seperti bayangan hitam yang tak pernah hilang meskipun lampu dinyalakan. Malam ini aku mengambil keputusan gila yang mungkin akan dianggap konyol oleh orang-orang di kelasku. Aku akan menanggalkan semua kemewahan ini. Aku ingin mencari tahu siapa yang akan tetap berdiri di sampingku saat aku tidak lagi mengenakan berlian di leherku. Aku ingin tahu siapa yang akan memegang tanganku saat telapak tanganku kasar karena bekerja, bukan halus karena perawatan salon bintang 5. Aku membuka lemari rahasia di sudut kamar. Di sana, aku sudah menyiapkan kostum penyamaranku, bukan gaun pesta, melainkan beberapa potong duster katun yang sudah agak kusam dan kerudung instan yang sederhana. Aku juga sudah menyewa sebuah rumah peta kecil di pinggiran kota Jakarta, tempat di mana suara bising knalpot motor lebih sering terdengar daripada alunan musik klasik. Nona, apakah Anda yakin dengan semua ini? Suara asisten pribadiku terdengar ragu saat dia membantuku mengepak sebuah tas ransel tua. Aku sangat yakin, jawabku tegas. Suaraku tidak bergetar sedikit pun. Biarkan pengacara keluarga mengurus isu bahwa perusahaan ayah sedang diambang kebangkrutan karena korupsi internal. Aku ingin berita ini sampai ke telinga Yudi besok pagi. Aku melepaskan anting emas putihku dan meletakkannya di atas meja rias dengan denting halus yang terdengar seperti sebuah perpisahan. Mulai besok, aku bukan lagi Indri sang pewarisah. Aku akan menjadi Indri, seorang gadis penjual lontong sayur keliling yang berjuang menyambung hidup dari kepingan uang koin. Aku melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu dengan berjalan kaki. Penjaga gerbang menatapku dengan bingung, hampir tidak mengenaliku dalam balutan pakaian sederhana itu. Udara malam Jakarta yang lembab mulai menyentuh kulitku. Ada rasa takut yang menjalar, namun rasa ingin tahu jauh lebih besar. Yudi selalu bilang bahwa dia akan tetap mencintaiku meskipun dunia runtuh. Baiklah, Yudi. Besok dunia Indri akan benar-benar runtuh di hadapanmu. Aku ingin melihat apakah tanganmu akan terulur untuk membantuku bangkit, atau justru kaki itu yang akan menendangku saat aku berada di titik terendah. Sandiwara musik ini baru saja dimulai, dan hatiku sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Cahaya fajar baru saja mengintip di ufuk timur saat aku sudah harus berkutat dengan kepulan asap di dapur sempit rumah petaku. Bau bawang merah yang ditumis, musik, dan aroma gurih santan mengisi ruangan berukuran 3-4 meter. Ini musik tanganku yang biasanya memegang pena mahal atau tas bermerek, kini harus terbiasa memegang sudut kayu besar. Aku mengadu kuah sayur lodeh yang mendidih di atas kompor gas satu tungku. Napasku sedikit sesak, bukan karena penyakit, melainkan karena uap panas yang tak biasa, musik, menerjang wajahku. Aku menatap sebuah gerobak kayu yang terparkir di depan pintu kayu rapuh rumah ini. Gerobak itu sudah aku beli
dari seorang pedagang yang sudah pensiun. Di badannya tertulis lontong sayur barokah dengan kat yang sudah mengelupas di sana-sini. Ini adalah alat tempurku yang baru. Inilah musik panggung sandiwaraku untuk menguji ketulusan pria yang selama ini mengaku sebagai belahan jiwaku. Tepat pukul 6 pagi, aku mulai mendorong gerobak itu keluar menuju pinggiran jalan kota Jakarta yang mulai padat. Berat, itu kesan pertamaku. Roda kayu itu berderit setiap kali melewati aspal yang tidak rata. Otot bahuku terasa menegang dan peluh mulai bercucuran membasahi daster musuh yang ku kenakan. Debu jalanan dan asap kendaraan bermotor langsung menyambutku tanpa ampun. Tidak ada lagi pendingin ruangan atau penghakarta aroma. Yang ada hanyalah bau knalpot dan terik matahari yang mulai menyengat kulit. Aku berhenti di sebuah sudut jalan yang cukup ramai, tidak jauh dari jalur yang biasa dilewati Yudi saat berangkat ke kantornya. Sambil menunggu pembeli, aku menyiapkan piring-piring plastik berwarna hijau dan tumpukan lontong yang sudah kupotong-potong. Rasanya sangat canggung. Beberapa orang lewat menatapku dengan tatapan biasa, seolah aku hanyalah butiran debu di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Tidak ada yang membungkuk hormat padaku di sini. Satu porsi. Musik suara seorang buruh cuci mengejutkanku dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku menyajikan musik pesanan pertamanya. Aku menuangkan kuah santan kuning. Musik menambahkan kerupuk merah dan sesendok sambal. Saat menerima uang Rp5.000 yang sudah agak kumal, ada perasaan aneh yang bergejolak di dadaku. Ternyata, musik begini rasanya mencari uang dari nol. Sangat berat dan sangat melelahkan. Mataku terus waspada memantau setiap kendaraan yang melintas. Aku tahu, sebentar lagi mobil sedan perak milik Yudi akan lewat di jalur ini. Jantungku berdegup kencang. Musik secara tidak beraturan. Aku merapikan kerudung instanku agar sedikit menutupi wajah, namun tetap menyisakan ruang agar dia bisa mengenaliku jika dia benar-benar memperhatikanku. Musik, inilah saatnya aku melihat mobil itu muncul dari kejauhan. Mobil yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu dengan uang sakuku sendiri. Aku berdiri tegak di samping gerobak. Musik memegang lap kain kusam dan menunggu takdir mempermainkan perasaanku. Apakah dia akan berhenti? Apakah dia akan cemas melihat kekasihnya berada di tempat seperti musik ini? Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan segera terungkap di balik debu Jakarta yang kian menyesakan. Musik, mobil sedan perak itu melambat, lalu menepi tepat beberapa meter di depan gerobakku. Jantungku serasa ingin melompat keluar dari rongga dada. Musik, aku melihat pintu kemudi terbuka, dan Yudi keluar dengan setelan kemeja yang rapi dan licin. Kacamata hitam bertengger di hidungnya, membuatnya tampak kontras dengan lingkungan. Musik kumuh di sekitar kami. Aku sengaja tidak memanggilnya. Aku ingin melihat apakah dia akan mengenaliku di tengah musik kepulan uap lontong sayur ini. Dia melangkah mendekat, namun langkahnya tertahan. Wajahnya berubah, musik drastis saat matanya menangkap sosokku yang sedang memegang centong sayur. Musik, tidak ada binar bahagia, tidak ada pelukan rindu. Yang kulihat hanyalah kernitan dahi yang dalam dan ekspresi seolah-olah dia baru saja menginjak kotoran di pinggir musik jalan. Indri, kamu benar-benar melakukan ini. Suaranya meninggi, penuh dengan nada tidak percaya dan sedikit kejengkelan. Aku menyeka peluh di dahi dengan ujung kerudungku yang mulai lembab. Yudi, syukurlah kamu lewat sini. Aku sedang mencoba mencari penghasilan tambahan. Kamu sudah dengar kabar tentang keluargaku kan? Jawabku dengan nada suara yang kubuat sedikit gemetar. Seolah-olah aku sedang menahan tangis karena beban hidup. Yudi tidak menjawab pertanyaanku. Dia justru mengedarkan pandangannya ke sekeliling.
memastikan tidak ada rekan bisnis atau temannya yang melihat dia sedang berbicara dengan seorang penjual makanan pinggir jalan. Dia mendekat selangkah, tapi tetap menjaga jarak agar celana kainnya yang mahal tidak bersentuhan dengan ban gerobakku yang berlumuran lumpur kering. Aku pikir berita di grup itu hanya lelucon. "Indri, kamu benar-benar bangkrut sampai harus jualan begini?" tanyanya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih dingin, semua aset dibekukan. "Yudi, aku tidak punya apa-apa lagi kecuali tabungan kecil ini untuk modal dagang. Bisakah kamu membantuku sebentar? Gerobak ini agak miring. Kakinya perlu diganjal," pintaku sambil menunjuk ke arah kaki gerobak yang reot. Yudi mendengus kasar. Dia tidak bergerak sedikit pun untuk membantuku. Tangannya tetap berada di saku celana. "Membantu, Indri? Aku punya rapat penting pagi ini. Aku tidak mungkin mengotori tanganku dengan gerobak butut itu. Kenapa kamu tidak minta tolong pada tukang parkir saja?" Rasa sesak mulai merayap di dadaku. Jauh lebih menyesakkan daripada asap kendaraan yang berlalu lalang. Musik. Pria yang dulu berjanji akan menjadi pelindungku, kini bahkan enggan menyentuh gerobak yang menopang hidupku. Dia terus saja mengeluh tentang betapa memalukannya posisi ini jika ada orang yang mengenalnya. "Setidaknya belilah satu porsi." "Yudi, aku belum banyak pembeli pagi ini," ucapku lirih mencoba memancing sisi kemanusiaannya. "Sudahlah, aku sudah sarapan di rumah. Lagi pula, aku tidak terbiasa makan di tempat terbuka seperti ini. Terlalu banyak debu dan lalat," katanya sambil melirik jam tangan mewahnya. "Aku pergi dulu. Jangan sering-sering menghubungiku jika hanya ingin membicarakan kesulitanmu. Aku sedang sibuk mengurus proyek baru." Tanpa menoleh lagi, dia masuk ke dalam mobil dan memacu kendaraannya pergi, meninggalkan aku dalam kepulan debuk knalpot. Aku menatap sisa-sisa bayangan mobilnya dengan hati yang mulai mendingin. Janji-janji manis yang dulu sering ia ucapkan, kini terasa seperti ampas teh yang hambar. Aku tersenyum pahit. Satu topeng, musik telah retak, dan aku hanya perlu menunggu waktu sampai topeng itu hancur sepenuhnya. 1 minggu telah berlalu sejak hari pertama aku mendorong gerobak ini. Kulit lenganku mulai memerah karena sengatan matahari, dan telapak tanganku mulai terasa kasar. Namun, musik rasa perih di kulitku tak sebanding dengan rasa dingin yang kuterima dari Yudi. Setiap pesan singkat yang kukirimkan hanya dibalas dengan 1 atau 2 kata. Itu pun setelah berjam-jam berlalu, alibi sibuk menjadi senjata utamanya untuk menghindariku. Sore itu, Jakarta diguyur hujan gerimis yang membuat udara terasa lembab dan tidak nyaman. Aku sedang berteduh di bawah terpal biru yang bocor di beberapa titik. Sambil menunggu sisa daganganku habis, aku memberanikan diri menelepon Yudi. Aku ingin tahu apakah dia masih memiliki sedikit empati untuk sekedar menanyakan kabarku di bawah hujan ini. "Halo Yudi, kamu ada waktu sebentar? Aku ingin bertemu," ucapku saat sambungan telepon akhirnya diangkat. "Indri, sudah kubang, aku sedang banyak urusan." "Ada apa Agi? Jangan bilang kamu mau meminjam uang atau minta dijemput dengan gerobakmu itu." Suaranya terdengar sangat ketus di seberang sana. Tidak ada lagi panggilan sayang, musik yang biasanya ia ucapkan dengan lembut. "Aku hanya ingin bicara. Aku merasa sangat lelah hari ini. Bisakah kita makan malam bersama? Di warung tenda biasa juga tidak apa-apa." Aku mencoba merendahkan musik suaraku, berpura-pura sangat butuh sandaran. "Makan di warung tenda? Di saat bajumu bau asap dan keringat seperti itu? Indri, tolong hargai posisiku. Aku sedang membangun citra di depan musik klien-klien baru. Kalau mereka melihatku jalan dengan penjual lontong sayur, hancur reputasiku." Yudi membentakku, musik tanpa ragu. Kalimatnya terasa seperti sembilu yang menyayat tepat di jantungku. Aku terdiam, musik sejenak, menelan ludah yang terasa pahit.
Jadi kamu malu punya pacar sepertiku sekarang? Bukannya malu, tapi kita harus realistis. Musik, kamu bukan lagi Indri yang dulu bisa membantuku masuk ke jaringan pengusaha besar. Sekarang kamu hanya orang biasa yang sedang kesulitan. Seharusnya kamu fokus saja membenahi hidupmu, musik sendiri. Jangan menarikku ke bawah bersamamu. Jawabnya dengan nada yang sangat meremehkan. Klik, sambungan telepon diputus secara sepihak. Aku menatap layar ponselku yang mulai retak di bagian sudutnya. Air mata yang sejak tadi ku tahan, akhirnya jatuh juga bercampur dengan rintik hujan yang masuk melalui celah terpal. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku merasa bodoh pernah memberikan hati pada pria yang hanya memuja hartaku. Yudi benar-benar menjaga jarak secara fisik dan emosional. Dia tidak pernah lagi lewat di jalur tempatku berjualan. Dia seolah-olah menganggapku sebagai wabah penyakit yang harus dijauhi, agar dia tetap terlihat suci dan kaya. Kesedihanku malam itu bukan karena aku miskin, tapi karena aku menyadari bahwa cinta yang ku percayai selama setahun ini hanyalah sebuah investasi bodong bagi Yudi. Aku mengusap wajahku dengan kasar. Baiklah, jika dia ingin bermain dengan realitas, aku akan memberikan realitas yang lebih pahit lagi untuknya. Aku tahu bahwa untuk meruntuhkan tembok kesombongan Yudi, aku harus memastikan tidak ada lagi setitik pun harapan di benaknya bahwa aku akan kembali kaya dalam waktu dekat. Aku menelepon beberapa teman pergaulanku yang paling gemar bergosip dengan suara yang disedu-sedukan. Aku menceritakan bahwa rumah keluargaku telah disita oleh bank dan semua rekening tabunganku telah habis untuk membayar sisa utang perusahaan ayah yang menumpuk. Berita itu menyebar seperti api yang ditiup angin kencang di tengah padang rumput kering. Dalam hitungan jam, namaku menjadi bahan pembicaraan di berbagai grup percakapan. Aku melihat namaku disebut-sebut sebagai si kaya yang jatuh ke aspal. Beberapa teman yang dulu selalu berebut membelikanku hadiah, kini mendadak menghilang dan memblokir nomor teleponku. Dunia kelas atas memang sedingin es jika kau tidak lagi memegang kartu kredit tanpa batas. Sore itu aku sengaja mendorong gerobakku lebih jauh, memasuki area dekat kompleks perkantoran tempat Yudi sering menghabiskan waktu sorenya bersama teman-temannya. Musik. Aku ingin memastikan dia mendengar kabar ini dari mulut orang lain terlebih dahulu. Benar saja, dari kejauhan aku melihat Yudi sedang duduk di sebuah kafe terbuka bersama dua orang temannya. Mereka tampak serius membicarakan sesuatu sambil sesekali melirik layar ponsel. Aku melewati depan kafe itu dengan langkah yang sengaja dilinglungkan.